Ya, assalamualaikum sobat kalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di samping saya ada Honda Icon E, salah satu motor produksi massal EV atau motor listrik yang diproduksi oleh Astra Honda Motor di Indonesia dan untuk market Indonesia. Nah, kita akan mencoba nih ya untuk melakukan tes atau review daily riding dari motor ini. Nih ya, seperti teman-teman bisa lihat di sini ya, ini motornya nih. Ya, Honda Icon E secara secara bentuk ya, proporsional bentuk, dimensi ini bener-bener kayak IM1, mirip seperti kayak Beat ya, kalau bisa dibilang kayak gitu kecilnya, dan ya, base desainnya sih kayak IM1, cuman ini ada banyak banget hal-hal yang menarik yang baru ya, kayak misalkan baterainya sekarang bisa bisa dilepas pasang di sini dan bisa dicas juga dan segala macam. Nih ya teman-teman sekalian, ini ada glove box di sini ya, ada glove box yang nggak ada kuncinya atau tutupnya. Seatnya nih menarik nih, wah ini ada ya, jadi ini tuh luas banget teman-teman sekalian, asli ya, luas dalam kayak gitu ya, walaupun tidak sebesar mungkin dari PCX, tapi ini bisa termasuk luas banget ya bila dibandingkan misalkan dengan dengan Vario mungkin ya, Vario lama, atau dengan Beat, Genio, Scoopy. Gedean ini teman-teman sekalian, ini gede banget nih. Yes. Tambah lagi ya, joknya lagi nih ya, kita ulang lagi review kayak begini. Ada tulisan Icon E di sini, bentuk lampu belakangnya nih teman-teman sekalian, dan dia menggunakan motor listrik modelnya hub di tengah ini, tidak seperti kayak QE kemarin ya. Dia pakai yang di sebelah sini, swing armnya besi nih, suspensinya dual suspension ya. Ini teman-teman sekalian nih, dia juga pakai swing arm di sini, dua jadi swing armnya. Wow, terus ada fender belakangnya itu full kayak begitu. Nah ini dia teman-teman sekalian ya. Oh, ini udah 100% dengan odometer 143 km. Nah, ini pakai mode Econ, mode standar. Masalahnya dia nggak ada trip meter, adanya hanya total atau odometer aja nih. Jadi kita nggak bisa berganti-ganti MID-nya gitu loh. Nih udah 100%. Kita akan cek kira-kira ini motor sampai berapa jauh sih sebenarnya ya. 100% baterai ini. Nah ini menarik nih ya, modenya Icon dan segala macam. Jadi ini benar-benar sangat sederhana banget dari dashboardnya, tidak seperti kayak QE yang bahkan sudah Roadsync Duo ya. Nah jadi ini teman-teman sekalian ya, kita langsung aja coba riding motor ini yuk. Nah ini dia teman-teman sekalian, jadi kayak gini ya, ini sama banget kayak motor ICE biasa, motor bensin biasa. Panel-panelnya mirip, kecuali aja ini aja nih, panel untuk mode ya Econ dan standar. Kita langsung nyalain. Di sini juga masih pakai kunci gini, secure key shutter SKS ya, untuk buka baterai, buka seat dan segala macam ya. Nih kita coba nyalain lagi, balik ya, full 100%, 143 km. Ini masih belum bisa nyala. Cara jalannya tuh pencet start, kalau saya pasti pakai rem. Setelah itu juga nggak ada apa-apa, hanya tulisan ready di sini. Nah, ada tulisan ready, berarti dia udah siap. Tinggal becek aja, terus langsung jalan deh. Yoi, bismillah. Saya pakai standar, pakai Econ, simple aja, standar kayak gini.
Akselerasinya nggak ada teman-teman sekalian, mesti kita ganti ya, standar. Ya, baterai 93%, odometer 148 km. Jadi teman-teman sekalian, ini kan ada dua mode ya, standar dan juga Econ. Ini kalau lagi standar gini, kita pindah ke Econ, nggak langsung pindah, harus tutup dulu gasnya, throttle-nya baru pindah dia. Begitu pula dari Econ kalau pindah ke standar, kalau misalkan lagi masih dibejek, Econnya tunggu dulu, ini ada mobil depan. Ya, terus habis itu kita pindah standar, belum pindah, turun dulu, baru pindah standar. Jadi gitu, mesti ditutup dulu gasnya, baru dia pindah mode kayak gitu. Cukup nggak ya 59? Ya kalau untuk umumnya sih cukup ya, cuman ya masih kurang lah 60. Jadi dia kayak di cut off nih. Di 59 tuh kayak sistem elektronik tuh nge-cut off, nurunin power atau nge-cut gitu. Update odometer 153 km, 81 artinya sudah kepake sekitar 19% baterai. Ya, 78% sisanya, jadi kepake sekitar berapa ya? 22% ya. 156 km. Sisanya udah tinggal 31% ya, pakai mode standar dengan odometer 184 km nih. Ya, 20%, posisinya 187 km, karena kita akan ngabis ini 20 km, 20% terakhir nih kayak apa nih gitu ya. Kita akan rolling speed ya, tanjaknya. Kuat apa enggak ya, bismillah. Wih, asli teman-teman sekalian. Pertanyaannya kuat nggak nyampe atas. Wih, cuma 11-12 km per jam doang, asli. Kalau pelan-pelan bisa nggak ya dari bawah ya? Tapi ini juga udah, wih, tinggi banget, asli cuma 16 km per jam doang tadi tuh. Oke, ada mulai turunan nih ya. Balik lagi, nggak ada regeneratif brake di sini. Turunan balbakan. Curam banget tadi ya, pantesan ya. Wah, ini curam habis nih sekalian, pantesan tadi ngos-ngosan ya. Nah, kayak gini nih. Wih, ini juga nih nggak ada regeneratif brake-nya. Ya, karena ini memang versi yang entry level dari EV-nya Honda. Wah, itu di depan tuh tanjakan tuh panjang tuh. Oke. Wah, nggak bisa kencang juga jalan geradagan begini. Wes, kita akan cobain, mudah-mudahan nyampe. Wih, panjang teman-teman sekalian. Wah, tanjakannya masih kuat, 19 km per jam, 18 turun dikit, 17. Oke, berarti lebih edun yang tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, ini baterai tinggal bersisa 13%. Dengan odometer itu 190 km. Wah, kita akan terus cobain ya sampai habis pokoknya. Nah, ya, di sisa 13% langsung ketemu kayak tanjakan lah gitu. Ini tanjakan di kampung-kampung kayak gini emang asik sih, asoy banget. Wow, tanjakan. Nanti kita udah coba pakai IM1 sih, jalan. Wih, belok lagi weh tanjakannya. Hati-hati, di sini nggak boleh ngerem, karena kalau ngerem itu throttle-nya langsung putus teman-teman. Jadi ini memang beda dengan CUV ya, QV. Di Icon E ini throttle-nya ini terpisah dengan rem. Jadi kalau kita lagi pencet rem, throttle-nya nggak bisa diakses teman-teman sekalian. Tadi saya coba pada saat naik, pas tanjakan agak sedikit ngerem, hilang langsung throttle-nya. Throttle-nya langsung hilang tadi. Ya, kayak misalkan kayak gini nih. Kayak misalkan lagi ngerem gitu ya. Ini ngerem terus tuh. Nggak ada sama sekali, nggak bisa diakses. Gasnya nggak bisa diakses, baru bisa lagi. Nah, kalau udah benar-benar dilepas nih remnya nih. Wah, ini memang merupakan jalur pengujian, pengetesan dan penyiksaan ya pada dasarnya. Karena jalur treknya dekat rumah saya ini memang dengan tmcblog.com newsroom ini memang lumayan sangar sih. Ini turunan panjang juga nih. Ini kalau kita cobain balik sih perih ini, panjang banget itu tanjakannya. Nah, biasanya habis turunan gini ada tanjakan lagi nih. Nanti kita akan lihat kuat apa kagak nih, tuh lihat tuh. Wih, panjang nih. Ini kebayang sih ini kalau pakai CUV ini benar-benar pengujian banget ini, asli. Sekarang udah 11%, 191 km.
ya odometernya. Nih habis ini tanjakan nih teman-teman sekalian. Aduh, kuat nggak ya? Kuat kayak tanjakan. Aduh, mana ada teguh belakang lagi. Wih, lumayan 10%. Oke, masih bisa nih mah, 20-an km per jam, masih pendek ya. Tanjakan depan, tanjakan lagi. Oke deh, tanjakan. Nggak ada masalah, babat aja. Ini sih nggak terlalu curang nih untuk kalian nih. Kayaknya masih terus bisa di handle sih sama Icon E. Wah, cuman udah kedip-kedip nih, udah masuk 10%. Nih angkanya apa namanya, tulisan powernya udah mulai kedip-kedip. Kamu masih bisa dikeber. Wih, kita akan menuju ke arah lapangan Bondol sih ntar. Ini jalanannya benar-benar pengujian banget nih. Sejuk ya di sini, mantap ya daerahnya. Enak yang buat lari, terutama di sini jogging, naik sepeda, ngetes motor listrik kayak gini. Wah, ini mantap. Kita akan balik lagi sih ntar sih. Ya, kita akan balik lagi sambil menguji tanjakan yang barusan tapi dengan arah reverse. Terus 9% teman-teman sekalian. Udah tinggal 9% doang. Sisanya dikit banget. Yes, nah ini adalah lapangan Bondol nih tadi. Ini yang menarik teman-teman sekalian. Jadi walaupun baterainya udah tinggal 8%, ini powernya nggak ngedrop sekarang ya. Ini kita akan cobain tanjakan bisa 8%. Panjang tanjakannya. Wih, pelan. Kan udah 28, 24, 22. Aduh, pelan banget. 17. Ini tanjakannya berat sih memang, tinggi nih. Di atas 10% nih. 13. Wah, 14. Benar-benar perih banget ini. Nah, ini udah mulai landai lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, udah tinggal 1% ya. Udah tinggal 1% penggunaan baterainya. Sisanya udah 1% nih. Odometer 194. GoPro udah habis juga baterainya, sehingga saya pakai HP nih. Mohon maaf ya, satu tangan ya. Tapi udah masuk di perumahan ya anaknya kita ya. 99%. Ini tinggal 1%. Sisanya ini kita apain ya? Pokoknya sampai habis kita bawa muter-muter. Nanti kalau udah habis ya tinggal didorong terus mungkin kecepatan juga udah nggak gede karena udah tinggal 1%. Kita muter-muter aja nih di taman kecil. Nah, pokoknya sampai habis ya pokoknya ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi memang ada beberapa yang patut dicatat gitu ya, beda dengan CVV karena dashboardnya juga nggak Rodsing Duo kalau yang ini. Terus habis itu sistem pengeremannya terpisah dengan gas, sehingga pada saat kita ngerem gasnya nggak bisa diakses. Nah gitu Pak. Nah gitu nih teman-teman sekalian, kita akan cobain terus pokoknya sampai ini benar-benar habis. Nah gitu loh teman-teman sekalian ya. Secara umum kayak gitu, handlingnya benar-benar bisa dibilang kayak Beat lah, light kayak gitu. Penempatan baterainya di bawah sini, baterainya juga top speed. Honda klaimnya itu 55 km per jam, namun kita udah cobain ya, itu kalau odometer kalau speedometer itu bisa tembus 59 ya. Overdrive 60 lah kalau lagi pas turunan, tapi 59 kalau lagi jalan yang cukup panjang kayak gitu. Ini tinggal 1% kok nggak habis-habis ya. Oh, 0% teman-teman sekalian, asli 0% masih ada sih, 0%. Iya, misalnya 0% tapi masih bisa digas nih. Sisa berapa, cuman udah kita anggap 0% aja, udah benar-benar nggak ada baterainya ini. Kita sudah akhiri saja perjalanan pengujian Honda Icon E gitu ya. Ini udah tulisannya 0%, tapi motor masih bisa jalan teman-teman sekalian, motor listriknya ya, listriknya ya 0%. Kita coba parkir dulu. Nah, parkir tadi depan, kita akan review dulu. Cuman yang pasti yang lucu nih, 0% tapi dia masih bisa dipakai jalan. Yes, udah habis teman-teman sekalian, udah habis. Yes. Nah jadi kayak gitu, 195 km ya penggunaannya kayak gitu. Dan kita sudah ceritakan plus minus dari motor ini. Honda mengklaim hanya 55 km aja jarak tempuhnya, dan juga top speednya hanya 55. Sementara kita udah coba kemarin tembus 59 dan juga tempat sampai 60 km per jam. Nah jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di review dari Honda Icon E yang baru dirilis oleh Astra Honda Motor ya, dengan harga 28 juta rupiah. Itu aja.
Semoga saya bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.